Kami berterima kasih untuk kehidupan yang Kau anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur bahwa kami masih memiliki Tuhan yang setia, Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kami. Kami hari ini datang kepadamu untuk memuliakan dan menyembah Engkau, karena Engkau adalah satu-satunya pribadi yang layak terima penyembahan kami. Berfirman Tuhan yang ajaib, firman yang selalu meneguh kami, hibur, tegur, nasihati, dan berkati kami. Dan ketika kami keluar, kami boleh membawa berkat itu bagi hidup kami dan untuk banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Dan beri tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan. Silakan saudara duduk. Shalom saudara. Kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan hari ini. Saya ada di sini. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang mengundang saya. Tuan rumah di tempat ini, Pak Gembala kita, ya, dan juga istri, sahabat saya, sahabat keluarga, dan juga keluarganya juga menjadi sahabat saya. Terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang mengundang saya, tuan rumah juga di tempat ini, dan seluruh koordinator dan seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Ya. Seringkali saya dan Anda memang sudah ditakdirkan sedemikian rupa untuk menjadi umat pilihannya, saudara. Alkitab bilang bukan kita yang memilih Tuhan kita, tetapi begitu ajaib dan berharganya kita di hadapan Tuhan. Sampai Tuhan berkata, aku yang memilih engkau. Jadi jangan pernah meninggalkan perahu itu, saudara. Perahu kehidupan, perahu anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan jangan pernah untuk lalai dan berkata hebat bahwasanya kita ditebus karena perbuatan baik kita, tapi karena anugerah Tuhan yang mulia, yang kudus itu. Dan Alkitab seringkali menyatakan tentang karena nenek moyangmu, your fathers, ya, mereka yang menjadi contoh di dalam iman percaya kita. Kita tahu Kristus Yesus adalah juru selamat dan Tuhan kita, tetapi Alkitab mencatat bahwa dimulainya juga satu kepercayaan dari nenek moyang kita, yaitu Alkitab dengan jelas katakan Abraham, ya, Isaac and Jacob. Dan hari ini kita bisa melihat apa sih sesungguhnya yang mereka pernah lakukan untuk supaya saya dan Anda tetap di dalam iman percaya itu. Gangguannya banyak, saudara. Gangguan untuk meninggalkan iman itu, gangguan untuk tidak berada di dalam kesetiaan itu. Karena begitu banyaknya menurut kita persoalan dan masalah yang belum diselesaikan. Tapi dengan beriringnya waktu, dengan iman yang tetap kita pegang, sama seperti nenek moyang kita yang juga boleh memegang iman itu sehingga mereka mendapatkan pujian dari Tuhan. Ya, kita suka mendengar itu, Abraham, Ishak, dan Yakub. Aku adalah Tuhan, ya, Abraham, Ishak, dan Yakub. Abraham, Ishak, dan Yakub. Mari kita melihat sebetulnya apa yang ditinggalkan oleh mereka, legacy yang mereka tinggalkan, dan saya dan Anda menjadi pribadi-pribadi yang selalu bisa mengikuti iman ini. Ya, they become the pioneer of faith. Mereka menjadi orang-orang yang yang menjadi pemarkasa atau menjadi orang-orang pelopor perintis daripada iman percaya kita kepada Tuhan. Kita tahu pemanggilan Abraham, ya, oleh Tuhan itu pertama adalah Abraham itu keturunannya atau orang-orang yang sebelum Abraham hidup adalah orang yang menyembah berhala, saudara. Tetapi Abraham dengan hebat, ya, saya pikir pasti bukan karena dia yang hebat, tapi Tuhan yang hebat memilih dia dengan sempurna. Nah, yang dikerjakan oleh Abraham, iman yang didapat dari Abraham yang perlu saya dan Anda mungkin contoh, kita baca bersama-sama di dalam Kejadian pasal yang ke-12.
ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang keempat ya. Kalau saudara berkenan, yuk kita baca sama-sama. Dapat semua? Halo? Dari sini saya bisa melihat Anda dalam keadaan segar, sehat walafiat gitu ya. Oke, karena sudah yang keberapa ini? Andrew yang kelima ya. Kelima ya. Jadi sebetulnya yang lemes adalah pemimpin pujian dan singers ya. Tapi saya lihat kok bisa terkontaminasi jemaat gitu ya. Oke, kita akan baca bersama-sama Kejadian pasal yang ke-12 ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. 1, 2, dan 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, ya, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Stop sampai di sini. Kenyataannya apa yang didengar oleh Abraham pasti juga kita dengar hari ini. Dari firman Tuhan yang Anda dapatkan dari setiap hamba-hamba Tuhan. Baik itu dari gembalamu Pastor Andrew dan juga tamu-tamu yang seperti saya. Dan orang-orang yang sudah setia di sini pasti juga tiap minggu mendapatkan berkat itu. Pasti. Dan rasanya sama seperti Abraham mendapatkan suara Tuhan itu, firman Tuhan itu. Kalau Anda perhatikan di sini ya, ini adalah sesuatu yang tiap minggu kita dengar ini. Firman Tuhan itu selamanya memberkati saudara. Walaupun menegur kita, tetap kita bilang itu memberkati kita. Memperbaiki kesalahan kita, menegur kesalahan kita dan memperbaiki. Tetapi Alkitab bilang bahwa Abraham itu besar di pemandangan Tuhan. Dan tidak heran, dia mendapatkan julukan Bapa dari segala orang yang percaya. Bapa dari orang yang percaya di muka bumi. He was the first man yang mendapatkan julukan itu. Why? Kenapa? Kenapa? Kenapa sampai dia menjadi seorang pelopor di dalam keimanan? Why? Kenapa dia menjadi seseorang yang begitu berharga di mata Tuhan. Bahkan dia masuk dalam Hall of Fame-nya Tuhan. Hall of Fame Anda tahu ya. Hall of Fame adalah daftar isian orang-orang yang menjadi legenda di dalam kebenaran firman Tuhan. One of them adalah Abraham. Why? Why? Saya mencatat, saya melihat dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, kalau Anda lihat, di situ dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Abram, atau Tuhan mengerjakan bagian Tuhan. Tuhan katakan pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Ya. Bicara tentang keluarlah dari negerimu, ini bicara tentang kewarganegaraan. Gitu. Bicara tentang your identity. Anda punya identitas diri saudara. Tuhan sedang mengubah itu. Dari identitas seorang yang tidak percaya, identitas dari seorang yang sebetulnya tidak cukup mulia gitu untuk ada di dalam rencana Tuhan. Tuhan memberikan satu peluang, chance untuk Abraham masuk di situ. Ya. Dan kalau kita lihat di sini dikatakan pergilah dari negerimu, ya, negerimu. Abraham sudah biasa dari negeri itu. Dan Alkitab juga katakan, dan dari negeri saudaramu. Kalau Anda adalah seorang pengusaha, katakanlah seperti itu. Tiba-tiba Tuhan berkata kepadamu, tinggalkan usahamu, dan mulai sekarang jadilah hambaku yang melayani engkau. Rasanya kita susah untuk terima itu. Sama dalam Kejadian, saya susah untuk terima. Sampai puluhan tahun baru saya realize bahwa itu adalah panggilan Tuhan. Enggak mudah, saudara. Jangan pikir mudah loh. Apalagi ini maafkan saya gitu. Kita dari kalangan orang biasa yang biasa melihat gitu ya, berkat-berkat Tuhan itu dari kasat mata saja. Enggak gampang. Yang biasa hidup di dalam, maafkan saya, dengan seenaknya, dalam dosa, dalam kesalahan, bagi kita wajar-wajar saja. And suddenly we heard His voice untuk bilang, datanglah beribadah, layanilah di GSJS. It is not easy.
Iya. Apalagi terus Anda bilang pakai kata-kata, gua kenal siapa di GSJS. Itu GSJS apa sih? Gitu. Apa sih dia waralaba apa gitu. Ternyata kita cek and recheck, ternyata gereja. Terus kita masuk di dalamnya, ya ampun pendetanya tua banget. Pak Andrew udah umur, aduh ampun tua banget ya. 79, ampun. Padahal Anda salah lihat, itu Andrew penjaga di situ sudah. Karena Anda tahu Andrew adalah gembala. Ternyata begitu Anda temui dia, ini loh Andrew. Apa jawaban kita? Mudah banget. Ampun deh. Bagaimana mungkin dia jadi gembalaku? Oh, ampun. Nggak mudah. Untuk menerima sesuatu yang kadang dimulai dari sesuatu yang nggak baik dan tidak baik. Nggak mudah. Cabang GSJS yang dipelihara dengan baik dibuka oleh Andrew. Sekarang hari ini terhitung Oktober gitu sudah tidak lagi bersama GSJS. Nggak mudah. Anda pikir gampang? Kau tanya hatinya Pak Andrew pasti. Dan harus meninggalkan gedung ruangan itu sudah. Dan apa ya, menyisakan, ya katakanlah harga diri di situ. Ya. Dia bisa teriakan, saya yang bangun. Dan hari ini sepertinya Tuhan bilang tinggalkan itu. Kita bisa ngotot. Ini salah satu contoh yang memang jadi kenyataan. Andrew kan kita nggak tahu hati dia perang. Sebelum terjadi nanti peperangan, entah itu perang dunia ketiga, ini dia udah perang duluan. Sudah. Pasti, I can feel it juga. But I am not the person. He is the one. Seseorang yang jadi gembala, punya 3 cabang, terus salah satunya tiba-tiba memerdekakan diri dari perhambaan gitu loh. Artinya keluar dari tempat itu, dan kan tempat itu sebelum mereka masuk Andrew yang sudah merintis. Dan sekarang kata Tuhan, release it. Let it go. Let it go. Mungkin Andrew bilang, aduh Tuhan, nih, get out of your country, get out. Itu identitas dia. GSJS, BSD, Trembesi, itu identitas dia. Mungkin Andrew, enggak bisa Pak Cuan, enggak bisa. Enggak bisa. Ini hati. Tapi saya dengar, dia lepaskan begitu. Dan menurut Tuhan, hari ini saya mau katakan ketika Tuhan perintahkan itu, just let it go. Halo, let it go. Karena Yesus yang menebus kita juga berani menyerahkan nyawanya untuk kita. Ini yang saya lihat dari Abraham, saya pelajari, oh keren ya, keren. Dan yang kedua Alkitab juga katakan, dan dari sanak saudaramu, what did it means? Apa artinya? Sanak saudara itu bicara tentang keseharian, saudara. Saya dan Anda dikelilingi oleh sanak saudara, bukan? Kalau dari kecil ya, ada kakak, ada adik, ada ya sepupu, mungkin ada saudara-saudara kita yang lain. Terus Tuhan, ya maafkan kalau kita terjemahkan, kita harus keluar dari pergaulan, dari keseharian kita. Saya nggak bisa terima ketika Tuhan bilang, keluar dari pergaulan, dari keseharian. Saya bilang, what? Jadi saya bilang sama mama saya, itu bukan dari Tuhan, Ma. Karena mama saya yang perkenalkan ini. Tuhan dan pekerjaan. Itu dari otak mama. Mama bilang, kamu belum tahu apa-apa. Enggak tahu. Mama tuh maunya aku jadi pendeta daripada penjahat. Ma, saya mau kasih tahu Mama, aku enggak akan pernah jadi penjahat. Mama bilang, no, Tuhan mau kau melayani dia. Itu dari saya umur 12 tahun. Udah diomongin. Kalau hari ini saya masuk di fase usia 60, kalau Anda tanya kepada saya, Pak, apa perasaan Bapak? Saya bilang, terlambat saya, cukup terlambat saya terima Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Coba saya terima itu. Dari umur 20-an, seperti your pastor Andrew.
Saya di umur 29 kali udah punya gereja kayak begini. Dan saya udah punya bioskopnya juga. Saya sewakan sama Andrew. Ya, setelah di ujung-ujung, udah dibuat di corner, di ujung, baru saya menyerah. Ya, kalau saya pikirkan itu saya suka sedih. Saya suka bilang, I'm a sinner, Lord. Kalau Anda tanya sama saya, bagaimana Pak perasaan jadi hamba Tuhan? Aduh, ya Niko ya, aduh, ini Nikodemus kan. Karena di Indonesia dia nggak pakai Demus, Niko aja. Saya jujur ya, agak atau mungkin menyesal. Saya terima Tuhan di usia saya yang sudah dewasa, Bang. Rasanya saya mau kembali lagi di usia 20-an dan maksud saya jadi pendeta full timer atau hamba Tuhan full time. Saya tunda terus. Lihat Abraham, dia harus tinggalkan sanak saudaranya. Dan Alkitab juga catat, dan sanak saudaramu dan dari rupa bapamu. Konsekuensi, kalau saya dan Anda tidak, tidak terima, warisan, pasti juga hidup kita agak-agak gimana gitu. Dari rumah bapamu itu bicara tentang warisan itu yang akan kita dapat. Rumah bapamu. Apalagi zaman dulu. Teman saya aja nggak dapat warisan, saudara, karena bapaknya meninggal beberapa bulan yang lalu dan dia bilang kepada notaris ya, dia bilang kepada kuasa hukumnya, dia meninggal di usia 90-an dan dia ternyata sudah hubungi notaris dan karena masih dalam keadaan sedih belum dibuka itu wasiatnya. Setelah beberapa bulan baru dibuka. Waktu dibuka dibilang bahwa warisan ini tidak boleh dibagi sampai ibumu meninggal. Sedangkan ibunya dirawat sama anak-anak dengan sehat-sehat. Mungkin ini menurut saya nih. Mungkin begitu dia dengar itu, mereka bilang, aduh kita rawat baik-baik supaya nggak meninggal. Warisannya tulis, harta tidak boleh dibagi sebelum mama meninggal. Bisa jadi ada seseorang bilang, ya ampun. Terus dia lihat mamanya masih sehat. Itu kan bisa terjadi dalam film apapun kan suka begitu ya. Tiba-tiba ibu yang sehat, tiba-tiba udah pingsan di kamar mandi. Ya kan, bisa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ternyata warisan itu hanya disebutkan beberapa. Padahal dia tinggalkan ratusan miliar. Anak-anaknya bilang gini, apa? Hidup aja udah menyusahkan, Dia bilang dia kubur dalam upacara kebesaran. Tiba-tiba waktu dia baca gini, terus mereka tanya, emang nggak bisa gitu, mama masih hidup terus dibagi? Nggak bisa, karena suratnya bilang begitu. Sekarang mereka lagi bertengkar untuk cari jalan, gimana sih? Aduh, sehingga sahabat saya ini saking memikirkan money. Kemarin kena pendarahan otak, saudara. Hampir mati. Istri saya yang bawa dia ke rumah sakit dan sembuh lagi dan istri saya bilang sama dia, nggak usah pikirkan harta. Yesus adalah harta di atas segalanya. Padahal dia udah cukup, dalam hidup udah cukup. Udah punya pekerjaan, usaha yang limpah-limpah. Tapi memang kadang uang itu bisa memutar otak kita yang di belakang jadi di depan. Makanya mukanya kita taruh di belakang. Money-nya nggak salah, tapi cinta akan uangnya itu yang masalah. Untung selamat. Suster bilang 5-10 menit lagi, ini mati, udah mati, malam baru bisa ditolong. Malam itu juga menyalahi prosedur. Nah, istri saya bilang udah lakukan operasi. Dan dokternya setelah dia sembuh bilang, susternya bilang, aduh ibu, ini kalau saya tahu ibu, itu bapak, itu mujizat Tuhan. Kalau nggak ditolong otaknya sudah penuh dengan darah. Ya. Dan Alkitab juga katakan
ke negeri akan kutunjukkan kepadamu. Aduh, elah. Udah kasih perintah kanan, kiri, depan, belakang, sekeliling, di dalam, di luar, di atas, di bawah. Terus dia bilang, nanti yang akan saya kasih tahu ya. Ya ampun. Maksudnya Tuhan, nanti saya akan kasih tahu, sekarang enggak. Bagaimana saudara? Kalau tiba-tiba ada perintah, ya, setelah Anda ukur semua, tapi ternyata di balik perintah itu rewardnya nanti saya akan kasih tahu Anda akan pindah di mana, Anda akan kerja di mana, Anda akan mendiami rumah di mana. Rasanya kita akan bilang, aduh. Itu yang saya tanya sama ibu saya, kalau saya melayani Tuhan full timer, saya dapat apa dari Tuhan? Mama saya bilang, dapat segalanya. Terus bagaimana, kapan saya dapat? Mama saya bilang, nanti. Saya langsung benci. Kapan mah? Nanti. Ya nantinya kapan? Ya nanti. Ya kalau begitu saya jadi hamba Tuhan juga nanti. Iya. Tapi suaranya itu tepat, exactly. Dan ternyata saya lihat, ya, saya enggak, I don't need, kekayaan anymore. Bagi saya melayani Tuhan itu, indah di atas segalanya. Dia benar mencukupkan saya, benar. Bukan dengan hal-hal yang bersifat dagingnya, tapi yang bersifat rohania yang menyenangkan hati saya. Dan setelah itu dia katakan begini, saudara, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Kata akan tuh di situ. Yang kita nggak suka tuh akan. Betul nggak? Maunya tuh kita sekarang dong, sekarang. Biar orang lihat sekarang dong. Saya butuh sekarang kok. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masuk dan engkau akan lagi. Cabang aja udah diambil, akan lagi, akan apa? Ya. Tapi dengarkan baik, Tuhan gak pernah gagal. Ya Andrew ya, Tuhan gak pernah salah. Enggak apa. Karena itu hotel ada kata rembes kali ya. Ada rembes bos, bisa ditebus. Udah. Saya dulu kehilangan 800 juta lebih, hampir 1 miliar, kasih pinjam sama orang, orangnya gak kembaliin. Waduh, ampun, waduh. Saya bilang sama ibu saya, kok dia gak kembali, gitu. Ibu saya udah gak usah nangis, Tuhan akan kembalikan. Itu kata akan itu. Apa mah Tuhan akan memberkati. Aduh, akan lagi. Terus listen to me, dia pegang kuping saya. Listen to mama. Udah, release it. Nanti Tuhan akan memberkati engkau hebat. Nanya lagi dong iseng, kapan? Itu yang saya nggak suka. Ku bilang nanti. Ada cerita tentang ku bilang nanti. Ada seorang, maafkan saya, seorang Sumatera Utara, sudah. Yang ketawa itu Sumatera Utara. Dia lagi pakaian rapi, sudah. Keluar dari gereja. Oh enggak, dia mau ke gereja. Rapi, bersih, tinggal tunggu tumpangan. Angkot mana ada di di tepi jalan, hujan, begitu hujan tinggal genangan itu, dan dia lagi berdiri di situ, tiba-tiba mobil dalam kecepatan tinggi itu menghantam genangan itu dan muncrat di bajunya yang putih. Kaget. Banyak orang Kristen seringkali memang sudah bertobat, tapi kadang-kadang mulut itu saudara kadang-kadang suka rada ke kiri dan ke kanan. Karena kaget bilang, ku tampar kau nanti. Gitu. Ku tampar kau nanti. Berhenti loh itu mobil. Mundur. Turun orang 190. Tinggi, besar. Dan ternyata dia orang Sumatera Utara juga. Terus ternyata kawan kita ini cuma 156. Begitu dia, oh Tuhan. Gitu. Dan dia bilang, hei, kau bilang apa tadi? Terus dia jawab, aku bilang apa tadi bang? Bilang apa kau tadi? Ya aku bilang ini muncul. Tidak, aku dengar kau bilang apa? Ya aku bilang apa? Kau dan aku apa di tengahnya? Dia bilang, ku tampar kau nanti. Tampar aku, tampar. Hari teman kita dipenuhi dengan roh Allah. Dia bilang begini, kan ku bilang nanti. Nanti bang, nanti. Kan belum kejadian bang.
Dan itu yang saya nggak suka juga dari kata-kata mama saya. Lihat, aku akan. Ayo. Can you feel what Abraham felt? Tapi Anda lihat, Abraham diberkati dengan luar biasa. Keren. Namanya I feel God. Namanya itu disebut di sepanjang masa hidup. You know why? Karena dia punya iman yang taat. Belajar taat sama Tuhan. Kalau taat itu, either suka, either duka, just accept it. Pak Pendeta tahu dari mana dia begitu? Coba lihat ayat 4. Ini saya suka. Yuk, buka sama-sama dompetmu. Apa? Ayat Alkitab, coba baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Stop. Keren gak tuh? Anda artikan apa ini? Faith without even a word. That's apa ya? Genuine faith. Jadi kalau Anda dengar Tuhan ngomong sesuatu melalui hamba-hamba Tuhan, melalui Alkitab firman Tuhan, melalui mimpi, mulai orang-orang yang senior daripadamu, bapamu, mamamu, bahkan sampai kejadian sekalipun, just accept it without a single word. Nggak usah dibantah. Saya tutup aja dengan satu kesaksian. Ini sebetulnya ada 3 hal, tapi hari ini satu aja. Nanti kalau saya di sini kan irit gitu loh. Ada yang kedua dan ada yang ketiga. Mungkin Anda pernah dengar itu cerita. Ketika seseorang dari teman saya itu menjanjikan untuk merayakan persekutuan doa saya dalam Natal nanti tahun 2024 ini. Dia janji tahun 2023 menjelang akhir. Dia bilang seluruh hal yang berkenaan dengan dana, finansial, keuangan, saya yang tanggung. 1. Dan yang kedua dia bilang, cari hotel bintang 5, bintang 6. Dia nggak suruh bintang 7 karena dia tahu itu pusing. Dia bilang sama istri saya, cari bu. Dan saya tahu mereka nih kaya raya. Seneng istri saya. Istri saya bilang, aduh terima kasih ya, terima kasih. Tapi sebelumnya istri saya sebagai istri hamba Tuhan bilang, tapi nggak usah lah. Jangan, tapi peluk, jangan. Ya, diusap-usap jangan. Idih ibu norak banget. Udah, saya tanggung semuanya. Seneng, Pak. Ayo nggak? Seneng nggak? Seneng. Kalau Pastor Andrew di sini bilang, ada orang bilang, Pak, saya tanggung seluruh Pak pendanaan, ya tiap minggu di sini berapapun harga. Saya yakin Pak Andrew bisa tidur dengan tenang, ya. Pasti nggak ada ngorok lagi, sudah. Karena apa diatur. Masuk di bulan Januari, ketemu saya ngobrol. Iya nih Pak, Ibu udah bilang belum? Saya bilang apa ya? Ini saya mau tanggung itu semua Pak. Natal Bapak, spektakuler ya, luar biasa ya. Saya bilang Natal yang mana nih? Ini tahun ini 2024. Oh ya? Oh maksudnya di itu ya, di hotel depan ini. Saya selalu bikin di hotel depan. No, bintang 5 Pak, bintang 6. Aduh, saya juga sempat jantung tuh naik terus saya tekan. Supaya jadi jangan keluar gitu sudah. Aduh, istri saya gini. Terus istri saya bilang, ya baik ya Pak ya, gitu. Pegang ini orang, iya amin. Thank you loh, thank you. Berjalannya waktu, istri saya cari hotelnya, dapat. Jadi suruh bintang 5, kalau enggak 6, dapat. Keren. Telepon lagi terus dia bilang, Bu, saya mau ke Korea dulu. Oh, nah lihat,
suara istri saya sudah mengecil. Gitu. Terus Bu, kan ini mau lebaran ya. Terus ujungnya saya dengar, dan kan puasa sebulan ya. Saya langsung cepet, sebulan. Korea sebulan, lebarannya bisa sebulan, puasanya sebelum lebaran sebulan. Nggak ada 20 hari, nggak boleh. Saya begini, batal ya. Cuman kan kalau yang gitu simpen aja dalam hati ya, batal ya. Istri saya bilang, oh iya tutup. Oh Pak dia mau ke ini, oh ya. 3 bulan kemudian bulan Juni, istri saya WA lagi. Sudah kembali bos? Udah nggak dijawab. Udah perang dunia ketiga. WA lagi, bos, di mana sih? Nggak dijawab. Akhirnya telepon, nggak diangkat-angkat. Saya bilang dalam hati 3 bulan yang lalu, kayaknya gue udah dengar suara batal. Saya tanya, kenapa Mak? Ya kau udah nggak angkat-angkat ya Pak. Dia nggak jawab-jawab WA. Oh, udah. Saya tenangkan diri. Darah Yesus. No. Daripada pecah pembuluh darah, lebih baik saya ngomong darah Yesus. Karena ditelepon terus di WA, jawab. Halo. Nah, jawabannya begini nih, Indro. Halo. Anda udah harus tahu. Halo. Kalau jawaban ini, halo, terusin. Tapi kalau, halo, aduh, udah. Halo, udah. Itu kalau nyanyi itu pakai teknik. Untuk menghindari suara tinggi, tapi kelihatannya agak kuat. Anda jangan pikir tiba-tiba menjauh, bukan. Memang ketinggian. Saya dengar sih orang di speaker. Halo bos, jadi gimana tentang? Bu, saya nggak dilibatkan begitu loh, jangan dalam-dalam. Enggak, karena kita mau bayar itu DP-nya sama tuh, dulu. Kadang-kadang kita pikir, ampun Tuhan. Saya nggak sampai begitu, Bu. Saya biasa-biasa aja. Aduh. Saya dengarnya gitu kayak, aduh. Saya, ini istri saya. Istri saya, matiin. Anak-anak saya gitu, karena mereka yang cari tuh hotel. Dapat, atas nama siapa? Bapak di surga, ini. Yang malu siapa bos? Ini. Tuh, ada Tuhan Yesus tuh. Orang bilang nih kesal, karena gue rasain gitu, saya rasain. Bagaimana ditinggalkan orang, dijanjikan orang, beda dengan kalau Tuhan yang berjanji padamu. Beda. Tapi dengar baik, dia bisa buat itu yang paling busuk, jelek sekalipun dia rubah jadi kemuliaan, bisa. Saya mau lanjutkan minggu depan tapi tanggung sekarang aja, ya kan? Saya bilang sama istri saya, Ma, saya ngomong, 2 anak-anak saya yang udah cari itu hotel gini. Kayaknya nyalain saya gitu. Udah. Istri saya gini, oh oke, nggak pakai babi Bu, nggak usah minta maaf. Kalau Anda nggak salah nggak usah minta maaf. Halo, Alkitab nggak pernah ngajar gitu. Yesus nggak pernah salah, dia nggak pernah minta maaf. Dia nggak pernah bilang Pilatus maaf ya kalau saya salah, nggak pernah. Udah, cut it off. Yang saya aneh itu 2 anak udah lihat saya kayaknya penderitaan nggak putus-putus. Istri saya lihat saya. Terus gini, jadi gimana ya Pak? Terus saya bilang, yang janji siapa? Itu orang, kenapa lo ke gue? Ya menurut Papa gimana? Nah saya bilang, pasti hati saya sama seperti hati gembalamu Andrew, pasti. Mah, terusin. Terusin. Maksudnya, hotel bintang 5 ini, terusin. Kapan mau bayar? Anak saya 2, hari ini. Aduh, tadi saya bilang, jangan terusin. Kapan Kak, Dek? Hari ini Pak. Udah deadline. Nah,
udah langsung. Ayo. Saya bilang ini ya, kartu kredit plus atau minus? Yang kencang. Over limit. Overtime, over limit, overdue. Terus saya bilang, coba bilang sama itu bang, tambahin. Karena bang ada masalah dengan saya, dia berkali-kali minta maaf sama saya. Bang, ada 5 bang minta maaf. Kenapa? Tiap kali akhirnya saya terima itu, maaf dari bank. Tiap kali saya masukkan kartu ATM saya, selalu ada kata, sorry, maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Ya udahlah saya maafkan, sebagai orang Kristen kan maafin. Jadi saya bilang, tolong ditambahin. Tuhan tuh baik, bos, baiknya setengah mati, benar-benar. Cukupin, diterima. Begitu masuk, saya bilang sama anak-anak saya di hotel itu, kamu masuk, papa di belakang. Maksudnya kalau nggak diterima, papa adalah orang yang pertama lari gitu. Weh, bener nggak? Yang kencang. Sesuatu, ini berapa harganya, ini segini. Oh ini kan buat Natal. Oh iya buat Natal. Oh ini yang punya hotel ini anak Tuhan. Iya. Makanya itu kita pilih hotel ini, padahal kita nggak tahu. Dia yang kasih tahu. Oh gitu, iya. Atas nama siapa kalau boleh tahu? Pak Pendeta siapa? Yohan Lumoin. Oh gitu. Saya kalau soal begitu berdiri, Drew. Oh, Bapak kalau gitu sama pemilik hotel, ya kurang lebih. Dia pemiliknya, saya bukan. Cek, dapat lagi special diskon. Udah selesai, biarpun spesial tapi tetap tinggi. Udah special ini, saya maunya yang gratis, nggak ada. Tanda tangan, terus dia bilang, Pak Yohan, saya mau beritahu, ini boleh dicicil, amin. Sampai bulan Desember Pak, amin. Ya jumlahnya segini Pak tiap bulan, tetap mahal dong. Udahlah cek, saya keluar. Anak-anak saya bilang, Papa hebat. Enggak, gue nggak hebat. Yesus tuh yang hebat. Aku ditebus oleh Yesus. Aku diberikan makan oleh Yesus, diselamatkan oleh Yesus. Keluargaku terus selalu dipenuhi kebutuhan keperluan. Semuanya, rumah, apa, nafas, kesehatan, betul nggak? Jantung saya nggak pernah ada di luar, di dalam terus. Betul apa betul? Ya, ini sehat, sirkulasi udara beres, betul nggak? Bisa tarik nafas dengan indah. Dan Tuhan izinkan untuk mengeluarkannya juga dengan bebas. Belum pernah dirawat di rumah sakit, belum pernah masuk rumah sakit, belum pernah digotong ke rumah sakit. Bukankah itu mujizat? Saya bilang, ya ampun cuman segini, gua bayar. Terus kita kayak seolah-olah jagoan, gua jual rumah. Tapi dalam hati, jangan Tuhan, tolong jangan. Udah tinggal berapa persen? Orang bilang sombong, gua nggak sombong. I'm telling you the truth. Udah 80%. Saya bilang, God. Bahkan orang-orang yang ya dikirimkan oleh Tuhan, orang-orang yang sahabat-sahabat yang saya nggak kenal gitu. Dan mereka bilang, aduh Pak saya mau terlibat, mau terlibat apa? Harus tanya jelas, terlibat apa? Oh cuman mau pecah belah, jangan gitu. Ini udah nyatu nih. Dia bilang, enggak Pak, pokoknya udah, saya bilang, udah enggak usah. Saya lurus saja sama Tuhan. Saya tutup firman Tuhan. Kalau dia janji, enggak pernah batal Andrew. Amin. Pasti ada rembesan, ada rembes ya. Bisa. Tuhan Yesus memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Ya kita tunduk kepala, kita doa. Itulah Engkau Tuhan yang baik. Kadang kami hanya mengerjakan sedikit saja, tidak ada artinya. Tapi Tuhan mengerjakan banyak. Bahkan kami mau berkata, kami enggak mengerjakan apa-apa. Tuhan yang buka jalan. Tuhan yang membereskan segala sesuatu. Cukup kami punya iman sebesar sebiji sesawi saja. Tuhan sudah menghargai. Nah, hari ini kami mau berdoa untuk seluruh anak-anakmu yang hadir. Bahkan untuk gerejamu di sini. Tuhan lebih tahu apa yang akan terjadi di masa depan.
Oleh sebab itu dia ungkapkan hari ini. Terima kasih untuk janjimu yang tetap berlaku dalam hidup kami. Berkati gerejamu di sini, gembalamu di sini, seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada di sini, seluruh pengerja, seluruh jemaat, bahkan pemilik dari tempat ini Engkau berkati. Dan kami yakin dan percaya selama di sini ada Yesus, maka tidak akan pernah terjadi apa-apa. Selama Yesus yang dimuliakan, maka kami akan melihat pertolongan Tuhan akan terjadi tepat pada waktunya. Amin. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua telah diberkati. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.